Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Aisyah Saharani. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNS server dan juga web server, serta aplikasi apa saja yang akan digunakan untuk membangun DNS server dan juga web server. Dan juga saya akan memberikan cara instalasi konfigurasi DNS server dan web server, cara implementasinya, cara kerjanya, dan contoh penerapannya. Baik, yang pertama yaitu DNS server. DNS server adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke domain, atau sebaliknya, alamat domain ke IP. DNS sendiri singkatan dari Domain Name System. DNS server ini memiliki banyak kelebihan juga, seperti pengguna tidak harus menghafalkan alamat IP seperti 10, 110, 150.250 dan seterusnya. Jadi pengguna hanya menghafalkan domain name seperti ayesa.com, tkj.com, dan lain-lain. Dan juga untuk aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun DNS server ini yaitu aplikasi BIN 9. Aplikasi ini sudah sering digunakan untuk pembangunan DNS server. Dan juga yang kedua yaitu web server. Web server adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima request dari pengguna berupa halaman web seperti HTTP atau HTTPS dari klien melalui browser seperti Chrome, Google, dan lain-lain. Fungsi dari web server sendiri yaitu untuk mentransfer atau memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi tertentu. Jadi saat kita akan mengakses halaman website, kita cukup menggunakan misal ayesa.net. Nanti web server ini akan menerima perintah tersebut dan akan memunculkan isi dari alamat yang kita minta. Lalu aplikasi yang digunakan untuk membangun web server ini yaitu Apache 2. Dan saya melakukan instalasi menggunakan Apache 2. Berikut instalasi konfigurasi contoh penerapan dari DNS server dan juga web server. Saya akan melakukan instalasi menggunakan dua aplikasi tersebut, yaitu BIN 9 untuk kebutuhan DNS server dan juga Apache 2 untuk kebutuhan web server. Nah, langsung saja saya akan membuka VirtualBox, setting networknya, untuk adapter satunya bridge, untuk adapter 2-nya host only adapter. Saya akan mematikan satu supaya tidak bentrok. Di sini saya akan login menggunakan root. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu, IP server, supaya nanti bisa terhubung dengan IP client. Network. Nah, di sini saya akan menambahkan nPost 8. Sebelumnya, kita cek terlebih dahulu IPA. Nah, di sini saya akan menggunakan nPost 8. Dan untuk nPost 3-nya ini dari internet. Jadi saya akan menggunakan nPost 8.
di sini saya akan menambahkan npost 8 untuk npost 8 out npost 8 keybase npost 8 init static. Saya menggunakan init static karena saya akan menambahkan IP secara manual. Address 10, 90, 100, 250. Dan saya akan menggunakan netmask prefix 24, 55, 255. Nah, kemudian strx, y, enter. Lalu saya akan restart jaringan terlebih dahulu. etc init.d networking restart. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek kembali menggunakan IP A. Nah, di sini npost 8 sudah berhasil mendapatkan IP yang saya tambahkan tadi, tetapi npost 3 menjadi hilang. Saya akan menjalankan perintah if up untuk memunculkan kembali untuk menghidupkan kembali npost 3. Post 3. Kemudian kita cek kembali IP A. Nah, di sini sudah muncul semua. Selanjutnya, saya akan menambahkan repositori terlebih dahulu supaya bisa menginstal aplikasi PIN 9. Karena menginstal aplikasi membutuhkan repositori yaitu DVD 1, 2, dan 3. Saya akan menambahkan secara manual. apt cd-rom add. Ini enter. Ulangi lagi. Lalu di sini meminta untuk mengulangi DVD binary 1. Lalu update. Kalau untuk menambahkan DVD 2 caranya juga sama. Tambahkan kembali. Lalu update. Dan yang terakhir untuk DVD 3. Ini update. Nah, selanjutnya saya akan langsung menginstal aplikasi PIN 9. apt-get install PIN 9 beserta DNS supaya nanti ketika pengujian menggunakan NS lookup bisa melakukan pengujian menggunakan NS lookup. Sini Y. Lalu di sini meminta untuk menambahkan DVD 1. Enter. Nah, selanjutnya saya akan memulai mengkonfigurasi IP-nya masuk terlebih dahulu ke direktori PIN-nya. Nah, di sini file yang akan saya edit terlebih dahulu yaitu name.conf.local. Langsung saja nano name.conf.local. Di sini fungsinya untuk mengetahui zona alamat domain maupun alamat IP. Zone. Nah, di sini tambahkan localhost hostname yang dibuat akan digunakan. Saya menggunakan ayasa.com, ayasa.net. Lalu type master. Lalu di sini file etc pin dp. Di sini sesuai dengan localhost hostname Ayasa. Lalu tambahkan zone untuk alamat IP-nya. Alamat IP-nya dibalik 150 90 10 in addr.arpa. Right. Master sama seperti yang atas file etc pin dp IP kita. Lalu ctrl x y enter.
Tadi ada kesalahan. Di sini 100. Nah, selanjutnya saya akan mengcopy file db lokal dan db 127. Langsung saja cp db lokal db Anissa. cp db. Nah, saya akan mengedit file db Anissa terlebih dahulu. Di sini berfungsi untuk mengkonversi domain name ke IP. Localhost-nya sesuai yang dibuat tadi. Di sini Anissa. Nah, di sini IP yang dibuat tadi. 90, 100, 250, 10, 90, 100. Ini hanya cukup satu saja dan yang awal sini diganti dengan www. Kemudian ctrlx, di enter. Nah, setelah itu saya akan edit file db10. Di sini juga sama, di sini untuk mengkonversi IP ke domain name. Localhost-nya menggunakan sama seperti tadi, yaitu anissa.net. anissa.net. Di sini juga anissa.net. Nah, ini diganti dengan IP terakhir tadi, yaitu 250. Di sini tambahkan satu lagi, in ptr www.anissa.net, supaya bisa muncul. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan name server. Nah, di sini tambahkan search. Supaya nanti ketika melakukan pengujian, kita cukup menuliskan ayesa.net min server 10, 90, 100. Nah, nanti ketika pengujian cukup melakukan ayesa.net, itu akan muncul. Jadi tidak perlu menuliskan name servernya. Sini saya akan mengecek ulang. Di sini enter. Nah, selanjutnya saya akan merestart konfigurasinya. Service pin 9 restart. Selanjutnya saya akan cek status. Di sini pilot, saya akan cek ulang. Di sini ada kesalahan koma. Saya coba restart. Di sini sudah aktif kembali. Lalu menuju ke control panel, saya akan menambahkan IP supaya antara server dan klien bisa terhubung. Di sini 10, 90, 100, 255. Harus beda dengan IP yang server. 255. Nah, di sini gateway-nya saya masukkan IP DNS saya 150.
Saya akan memasukkan 251. Kemudian saya akan melakukan ping dari sisi server ke klien. Di sini sudah muncul TTL, berarti antara server dengan klien sudah terhubung. Saya akan melakukan pengujian dari sisi klien. CMD ping 10, 90, 100, 250. Di sini juga sudah muncul reply TTL, berarti sudah berhasil antara server dengan klien sudah terhubung. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian menggunakan NSLOOKUP. NSLOOKUP ayesa.net. Nah, di sini juga sudah muncul sesuai dengan IP yang saya konfigurasi tadi, yang saya tambahkan tadi. Ayesa. Selanjutnya saya akan melakukan NSLOOKUP www.ayesa.net. Di sini juga sudah muncul, lalu NSLOOKUP 10, 90, 100, 250. Nah, di sini juga sudah muncul bahwa IP ini punya name ayesa.net. Kemudian ini adalah pengujian dari sisi server. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian dari sisi klien menggunakan CMD NSLOOKUP ayesa.net. Di sini juga sudah muncul ayesa.net, addressnya sesuai dengan IP yang saya tambahkan, sesuai dengan IP server NSLOOKUP www.ayesa.net. Di sini juga sudah sesuai. Lalu yang terakhir NSLOOKUP 10, 90, 100, 250. Di sini juga sudah sesuai dengan IP yang saya konfigurasi di server. Nah, ini dia cara instalasi atau penerapan dari DNS server. Jadi kita tidak perlu menghafalkan IP, cukup dengan domain name seperti NSLOOKUP ayesa, cukup dengan NSLOOKUP ayesa.net di sini. Lalu selanjutnya saya akan melakukan instalasi Apache 2 untuk kebutuhan web server. Clear. Sebelumnya saya akan menggunakan remote SSH untuk instalasi Apache 2-nya untuk konfigurasi web servernya. Saya akan melakukan instalasi SSH terlebih dahulu. Diinstal dan SSH. Lalu saya akan melihat status dari SSH. Lalu saya akan mengedit file. Saya akan menggunakan port 22. Kemudian saya akan langsung membuka putih. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi web server menggunakan remote ini, menggunakan putih ini. Langsung saja. Saya akan menginstal Apache
Apache 2 ini adalah aplikasi untuk web server. Untuk instalasinya saya akan menggunakan Debian CLI dulu, karena nanti akan membutuhkan DVD. Apache. Ternyata sudah berhasil tidak membutuhkan DVD. Selanjutnya saya akan mengecek versi Apache terlebih dahulu. Apache 2 -v. Di sini versinya 2.4.59. Kemudian saya akan mengecek hostname. Hostname saya yaitu 10.90.100.250, dan untuk 192.168.0.143 ini IP DHCP. Kemudian saya akan mengecek status Apache 2 ini. Terbalik. Di sini sudah aktif. Langsung saja saya akan membuat direktori untuk website nanti, untuk website sederhana nanti, yaitu website HTML. Saya nanti akan menggunakan indeks HTML. Mkedir min var www Ayusa. Nanti file saya akan bernama Ayusa. Lalu saya akan memberikan hak akses terlebih dahulu kepada direktori ini. Selamat min R755 var Ayusa. Kemudian saya akan mengatur kepemilikan direktorinya menggunakan perintah chon min l ayusa var Ayusa. Mohon maaf, ini R. Menggunakan baik. Nah, selanjutnya saya akan membuat halaman web sederhana, yaitu menggunakan membuat indeks HTML. Indeks HTML. Di sini saya sudah menyiapkan cukup sederhana. Dan menambahkan nah, selanjutnya X di lalu enter. Selanjutnya saya akan membuat virtual host terlebih dahulu, tetapi untuk memudahkan saya akan masuk ke direktori Apache terlebih dahulu. Direktori saya. Nah, di sini saya akan mengcopy file no default.config. Jadi no default
Saya akan mengcopy jp00.default.conf ini untuk ayesa.conf. Lalu saya akan langsung mengedit ayesa.conf, file ayesa.conf. Di sini untuk bagian var www.html ini saya akan mengubah ayesa dan saya akan menambahkan server name yaitu ayesa.net dan server alias www.ayesa.net. Nah, setelah itu saya akan mengaktifkan virtual host ini. Gunakan a2 ayesa.conf. Lalu saya akan mematikan file default.conf. This site no. Di sini sudah berhasil untuk dimatikan, disable. Lalu saya akan mengecek sintaknya sudah benar atau belum menggunakan perintah apac2ctl config s. Di sini sintak oke, berarti sintaknya sudah oke. Selanjutnya saya akan merestart konfigurasi apac2 restart. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian langsung menggunakan browser Chrome. Di sini saya akan langsung menuliskan ayesa.net. Nah, di sini sudah muncul membuat layout HTML satu kolom. Di sini domain and server. Saya akan mencoba memanggil menggunakan IP 90.100 menggunakan name server 250. Nah, di sini juga sudah muncul. Lalu saya akan menambahkan file style CSS supaya web terlihat lebih menarik. Nano var di sini saya juga sudah menyiapkan tinggal paste lalu X. Lalu saya restart kembali. Saya cek kembali menggunakan ayesa. Saya akan menggunakan ayesa.net. Nah, di sini sudah ada warna-warnanya seperti ini. Saya akan membuat layout home about kontak. Saya akan mengganti jadi DNS server dan web server. Saya akan merestart kembali, lalu akan memanggil menggunakan ayesa.net seperti ini.
Saya akan menambahkan kembali. Sini, saya akan merestart, lalu menjadi seperti ini. Nah, ini dia instalasi aplikasi PIN 9 dan juga Apache 2. Ini dia konfigurasi DNS server. Saya melakukan pengujian menggunakan browser dengan memanggil nama domain ayesa.net. Jadi, tidak perlu menghafalkan IP atau menggunakan IP, cukup dengan ayesa.net kita sudah bisa memanggil halaman web. Dan juga untuk web server cukup dengan ayesa.net, cukup dengan nama domain atau nama server juga sudah bisa. Ini. Jadi untuk DNS server tadi, nama server ayesa.net, address 10 sesuai dengan IP name server yang saya buat di Debian. Lalu ketika melakukan pengujian di web server juga berhasil. ayesa.net seperti itu. Lalu web server juga melakukan pemanggilan menggunakan domain name ayesa.net sudah bisa memanggil. Jadi cara kerja DNS server terletak di etc resolve di sini. Di sini saya menuliskan search ayesa.net name server 10.90.100.250. Maka dari itu ketika saya melakukan pengujian nslookup ayesa.net maka akan memunculkan IP address sesuai dengan name server. Jadi tidak perlu menghafalkan address yang 10.90.100.250 karena itu lebih susah daripada susah dihafalkan. Dan juga untuk web server saya cukup memanggil misalnya ayesa.net maka web server akan memunculkan isi dari halaman web yang saya minta, yang sudah saya konfigurasi di sini tadi di putih. Atau saya juga bisa melakukan panggilan menggunakan IP, tetapi ini mungkin lebih ribet karena menghafalkan angka, jadi lebih mudah ayesa.net menggunakan ayesa.net. Ini ayesa.net ini juga fungsi dari DNS server, jadi kita tidak ribet menghafalkan angka tersebut. Cukup sekian penjelasan DNS server dan juga web server dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.